Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Salam damai dalam kasih Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita hari ini, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan menjadi suplemen bagi jiwa kita, memberkati kita dalam menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di depan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa yang rahmani dan yang rahimi, yang kami sapa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami dari malam yang gelap hingga pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Silakan disimak sekali lagi. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Mazmur pasal yang keempat ayat yang kelima. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengontrol emosi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengontrol emosi dapat diartikan sebagai penguasaan diri supaya bisa mengendalikan diri ketika ada hal-hal yang mengganggu kenyamanan dan mengusik privasi kita. Mengendalikan diri agar tidak terprovokasi oleh keadaan yang bisa saja terjadi secara tiba-tiba, yang mengagetkan dan mengejutkan kita. Lalu, apakah kita boleh marah? Kitab suci memberikan jawaban yang jelas kepada kita, boleh marah, tetapi marah yang terkontrol, marah yang tidak mengakibatkan atau marah yang tidak mendatangkan dosa. Firman Tuhan katakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Rasul Paulus mengatakan hal yang serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur ini. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26 mengatakan bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marah yang tidak terkontrol bukan saja akan merugikan orang lain dan kepentingan orang banyak, tetapi juga dapat merugikan diri sendiri. Disinilah pentingnya pengendalian diri yang dapat mengontrol emosi kita, mengontrol pikiran dan perasaan kita. Memang sangat sulit bagi kita ketika kita tersulut oleh emosi untuk tidak marah. Kita dipancing untuk marah. Bahkan sebisa mungkin kita akan meluapkan kemarahan kita dengan cara mengungkapkan kekesalan dengan berkata kasar,
Dan bahayanya lagi adalah melakukan tindakan yang bukan saja melukai batin sesama kita, tetapi juga melukai fisiknya. Mungkin inilah yang dibayangkan oleh Daud ketika ia menulis Mazmur ini, sehingga ia mengatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Apa yang Daud ingatkan kepada kita agar kita tidak marah ketika kita tersulut emosi? Apa yang dikatakan oleh Daud atau diingatkan oleh Daud kepada kita semua ketika marah kita tidak jatuh ke dalam dosa? Jawabannya adalah mengontrol emosi kita. Bagaimana kita mengontrol emosi kita? Yang pertama adalah menjaga hati agar tidak meluapkan kemarahan dengan kata-kata. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, kata Daud. Mungkin dengan cara ini akan meredam dan menekan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin hati dan perasaan kita terlalu sakit akibat ulah yang tidak menyenangkan dari orang-orang di sekitar kita. Namun menanggapi dengan cara meluapkan emosi dengan kata-kata yang tidak, dengan kata-kata mungkin tidak akan menyembuhkan luka kita, bahkan akan mengakibatkan luka baru di dalam hati sesama kita atau hati orang lain. Itulah marah yang mendatangkan dosa. Tetapi jika kita diam, kita dapat mengontrol emosi dengan merenung di tempat tidur kita. Kemungkinan kita akan menemukan fakta baru tentang diri kita sendiri, yaitu kesalahan yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Kemudian yang kedua, cara mengontrol emosi kita adalah menjaga hati kita agar tidak berbuat kasar. Firman Tuhan katakan, atau Daud katakan di sini, tetaplah diam. Diam bukan hanya berarti tidak bersuara atau tidak berbicara, tetapi tidak bertindak atau melakukan apapun. Dalam hal ini, diam agar tidak melakukan hal-hal yang bukan saja dapat melukai hati sesama kita yang telah melukai hati kita, tetapi juga diam supaya tidak melukai fisiknya dengan tindakan atau perbuatan kasar yang kita lakukan pada saat kita sedang marah. Marah yang melukai adalah dosa. Itulah sebabnya harus diam untuk mengontrol emosi kita. Kemudian hal yang ketiga, cara mengontrol emosi yang ketiga diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Janganlah marah sampai matahari terbenam. Marah yang berlarut-larut akan menjadi dendam. Dendam yang tidak dipadamkan akan berdampak buruk, merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Memang marah itu manusiawi, tetapi jangan menyimpan marah itu sebagai investasi untuk membalas dendam. Akhir dari kemarahan yang berlarut-larut adalah dendam. Akhirnya membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah marah yang mengakibatkan atau yang mendatangkan dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marah bisa mengubah keadaan menjadi lebih buruk dan merugikan banyak pihak, mulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang paling penting untuk segera kita sadari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah marah yang tidak terkontrol itu dapat mengakibatkan dosa. Dan dosa adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum
dan perintah-perintah Tuhan. Akhirnya dosa itu akan membinasakan kita. Boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa dengan cara mengontrol emosi kita. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita dapat mengontrol emosi kita di tengah-tengah hal-hal yang dapat menyebabkan kita menjadi marah. Boleh marah sekali lagi, tetapi jangan berbuat dosa. Kiranya pesan firman Tuhan ini akan senantiasa menolong kita untuk dapat mengontrol emosi kita sepanjang hari yang akan kita lalui dan bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang telah mengizinkan kami untuk menikmati kasih dan kesetiaan-Mu sampai pada detik ini. Dan Tuhan membentuk karakter dan keimanan kami. Tuhan telah berbicara bagi kami, memberikan pengertian bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia ini, bagaimana kami dapat mengontrol emosi ketika banyak hal yang membuat kami menjadi marah. Tetapi marah yang tidak mendatangkan dosa itu adalah hal yang wajar dan biasa saja. Tetapi marah yang mendatangkan dosa, itulah hal yang tidak boleh dilakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi kami mau menyerahkan hati kami, pikiran dan perasaan kami, supaya Tuhan berkenan untuk mengontrol kami, supaya kami tidak salah di dalam mengelolanya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami, terutama sepanjang hari ini Tuhan yang akan kami lalui. Kami tahu pasti banyak tantangan yang akan kami hadapi, banyak persoalan yang akan terjadi yang bisa saja menyulut emosi kami. Oleh karena itu Tuhan, kuasailah hati, pikiran, dan perasaan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap hal yang akan kami lakukan di depan kami. Tuhan kiranya mendahuluinya sehingga bukan kami yang melakukannya, tetapi Tuhan yang melakukannya bagi kami. Berkati keluarga kami Tuhan, suami, istri, anak-anak, orang tua kami, Tuhan kiranya akan memberkati. Dan bahkan sanak famili kami dimanapun mereka berada Tuhan, yang tidak kami lihat, yang tidak kami dengar, dan yang tidak kami rasakan kehadirannya, Tuhan kiranya akan memberkati. Demikian juga komunitas kami di mana kami berada Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati dan menolong di tengah-tengah situasi sulit yang terjadi. Tuhan memberkati terutama keluarga besar GKI Tuke di mana kami ada saat ini. Tuhan kiranya akan memberkati mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan kiranya akan menolong, menghiburkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kiranya kuatkan mereka, sehingga mereka tidak kehilangan arah imannya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan juga untuk situasi sulit yang sedang kami hadapi saat ini, terutama dalam menghadapi penyebaran COVID-19 yang penuh dengan misteri. Tuhan kiranya memberkati. Dan kami berdoa untuk upaya-upaya pemerintah yang dilakukan untuk menanggulangi COVID-19 ini, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tuhan memberkati mereka, dan juga instansi-instansi swasta. Tuhan, Kau kiranya akan memberkati program vaksin nasional yang sudah berjalan, sedang berjalan, dan akan terus berjalan. Kiranya Tuhan juga kiranya memberkati, sehingga melalui program ini kami segera keluar dari pandemi yang berkepanjangan ini, dan kami akan kembali beraktivitas dengan normal, bekerja, menempuh pendidikan, dan melakukan semua aktivitas kami dengan baik. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa.
Inilah doa kami di hadapan Tuhan, dan kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberikan telinga terhadap doa dan seruan kami. Dan kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber berkat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita sehingga kita tetap kuat dan teguh dalam iman dalam menghadapi segala situasi yang bisa saja terjadi di depan kita. Tetaplah semangat dan lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, dan serahkan kepada Tuhan apa yang tidak mampu untuk kita lakukan. Tetap semangat. Sampai jumpa dalam program Suplemen Jiwa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.